Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Batik TV, berjumpa kembali bersama saya Wahid Surya dalam acara Iqra. Pemirsa, saat ini saya berada di wilayah Sampangan, Kota Pekalongan, dan di sini ada TPQ. Kita akan mengulik ya ke TPQ ini, dan nanti juga akan ada permainan kuis juga. Jadi jangan kemana-mana, saksikan terus Iqra. Pemirsa, masih dalam acara Iqra. Di sini saya sudah bersama dengan Kepala TPQ dan juga Kepala Madin. Ada Pak Rahmat ya selaku Kepala Madin, dan juga Pak Mustafa. Nama Madinnya sama ya? Okay, Madin sama TPQ-nya sama ya namanya ya. Oke. Nah, kalau dari Madin sama TPQ ini dulunya berdiri duluan mana nih? Duluan TPQ. Oh, duluan TPQ. Jadi awalnya itu kan TPQ Al-Mukhlis itu berdiri tahun 1990. Dan itu sebelum ada gedung ini menginduk di MSI 5. Jadi MSI 5. Terus seiring perjalanan waktu dari salah satu donatur namanya Bu Hajah Bawon Hafsoh ini memberikan wakaf tanah untuk didirikan TPQ Al-Mukhlis. Selang berapa tahun baru Madin atau Madrasah Diniyah berdiri sekitar tahun 1998. Ya, itu termasuk lama juga ya, makanya ya TPQ-nya lebih lama lagi sih ya. Iya. Karena kan ini kalau TPQ di Sampangan itu Al-Mukhlis menurut cerita atau dari masyarakat itu awal berdiri TPQ yaitu Al-Mukhlis. Di Sampangan itu lama sini. Paling lama. Iya. Kalau Pak Mustafa berarti ikut ngajar juga? Ya, saya ngajar di sini mulai tahun 2013. Ngajarnya di jilid berapa? Dulu sempat jilid 2 pernah, terus hore pernah, terus yang sekarang saya mengajar di Madin, Madrasah Diniyah. Berarti ngajar di Madin ya, walaupun Kepala TPQ Kepala TPQ ngajarnya di Madin. Kalau Pak Rahmat ikut ngajar juga berarti ya? Iya, ikut membantu di Madinnya. Ya, Madinnya. Kadang ya enggak mesti, kadang TPQ juga pas kebenaran ada yang enggak ada yang tidak disangka mungkin ya, ada yang hudur diganti gitu ya. Berarti saling mengisi ya. Luar biasa kerjasamanya, berarti harus benar-benar selalu kompak ya biar untuk kemajuan TPQ ini ya. Nah, kalau dari mengajar sudah lama ini biasanya suka dukanya apa nih dalam mengajarkan anak itu? Kalau saya pribadi yang suka dulu Mas ya. Kalau yang sukanya itu ketika anak-anak yang pertama ketika berangkat masuk jam 4 kurang 10 menit, tapi anak-anak sudah berangkat jam setengah 4 atau awal. Mereka sudah nunggu satu-satunya, kadang pintu gerbang belum dibuka sudah standby di situ. Nah, itu diantara semangat kami sebagai ustadz-ustadzah untuk mengajar anak-anak. Ikut semangat ya. Di samping itu juga ketika anak-anak dites atau puncaknya kalau TPQ kan ada sidang tasis dan wisuda atau hataman, kalau sini istilahnya hataman. Itu anak-anak bisa menjalani dengan baik, dengan hasil yang memuaskan, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Itu merupakan kepuasan dari kami selaku ustadz-ustadzah di TPQ. Luar biasa, jadi harus semangat biar pesertanya juga ikut semangat ya. Nah, kalau Pak Rahmat sendiri berarti juga lama ngajar di Madin itu? Saya sekitar 5 tahun ini. Berarti dari tahun 2020 baru. Kalau di TPQ kan lebih ditekankan belajarnya kan tentang tajwid, baca Al-Quran, yaitu yang lebih banyaknya ya. Nah, kalau di Madrasah Diniyahnya materinya apa saja berarti? Materi untuk Madin ada akidah, ada tauhid, ada tajwid juga, ada fikih. Kalau yang
akidah itu pakainya, atau tauhid itu pakainya Aqidatul Awam. Terus kalau akhlak pakainya Al-Ala, dan itu anak-anak Alatul Panen juga, nanti bertingkat berjenjang sampai itu. Dan nanti puncaknya ini beliau Ustadz Rohmat yang nanti menguji sidang tasisnya untuk tes baca kitab. Oh, ada sidang tasis juga ya, baca kitab ya. Kitabnya berarti kitab apa itu yang dibacakan? Kitabnya apa, Ustaz? Kitab Safinah juga ada, Ahlakul Banin juga ada. Safinah kan berarti fikih ya? Iya. Berarti tetap dites seperti TPG ada sidang tasis kayak itu, di madrasah adinya pun ada tesnya ya tentang kitab-kitabnya dibacakan gitu ya. Oke. Baik, terakhir harapan terakhir nih untuk TPG dan juga untuk Madin ini, kira-kira harapan ke depan atau target ke depannya apa ini? Ya, ini dari saya dulu ya. Mungkin gini Pak Mas Wahid, bahwa TPG ini dari awal berdirinya sampai tahun kemarin 2024 akhir itu beliau yang mendirikan dan merintis dan memperjuangkan TPG sampai akhir tahun 2004, yaitu beliau almarhum Ustadz Muhammad Alwi Al-Hafidh. Beliau yang merintis sampai ini ada TPG. Lembaga itu tidak hanya TPG, ada madrasah, ada binaan anak yatim, ada pondok Al-Quran, dan itu semua diprakarsai oleh beliau almarhum almarhumah Ustadz Alwi Muhammad Alwi Al-Hafidh, dan juga dibantu dari yayasan, dan juga dibantu oleh Bu Hajah Bawan Hafsah selaku donatur yang tiap bulan selain mewakafkan juga memberikan donaturnya untuk kelancaran operasional TPG, dan juga dibantu oleh ustadzah atau kiai alim ulama desa atau kelurahan Sampangan. Ini harapannya sepeninggal beliau wafatnya Ustadz Muhammad Alwi Al-Hafidh, bisa TPG ini bisa berkembang lebih baik dan maju lebih maju lagi. Oh gitu ya, amin ya. Kalau untuk Pak Ahmad sendiri, harapan kedepannya mungkin khususnya untuk Madinnya? Untuk Madinnya harapan ke depan mudah-mudahan anak keluar dari TPG Madin Al-Mukhlis ini bisa baca kitab. Ya, karena sudah diajarkan ya, sudah diajarkan, dan bisa menerapkan juga. Alhamdulillah yang sudah banyak yang keluar kemudian masuk ke Salafiyah Kauman, alhamdulillah sudah bisa baca. Itu harapan dari kami Madin Al-Mukhlis. Oke, baik, terima kasih Pak Ahmad dan juga Pak Mustafa. Dan untuk pemirsa TV, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda yang satu ini, tetap di Iqra. Pemirsa, masih dalam acara Iqra. Nah, kita kali ini masuk ke segmen baca Al-Quran serta tanya jawab tentang tajwid dan juga tentang huruf. Di sini sudah ada salah satu santri TPG, namanya Dik siapa? Alvin ya. Alvin, di sini Alvin nanti Mas Wahid akan suruh Alvin untuk baca Al-Quran, dan nanti Alvin juga tanya tentang tajwidnya serta tanya juga tentang hurufnya ya. Oke, Alvin sudah siap? Siap, silakan baca Alvin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min syukur. Oke, sekarang bertanya. Tabaraka bacaan Matobi. Sabar.
panjang. Tabarakalladzi di bacaan Matofi'i. sebab Kasrah diikuti ya sukun. kulli syai'in qadir iqa bacaan Ifa. sebab Kasrah tanwin bertemu qaf. huruf ifa coba sebutkan apa saja. Tak sajim dal dalza sinson darodo fa qaf kaf. Sekarang hukum bacaan nun sukun dan tanwin sebutkan apa saja. 1 idar halqi 2 itu ambil guna 3 itu ambil launa 4 ikhlas 5 ifa. Oke, idhar halqi ialah Nun sukun atau tanwin bertemu huruf halak atau 6 hamzah ha bin ha. Terus ilhun bihuna Yaitu nun sukun atau tanwin bertemu huruf ya nun mim wawu. ilham bilauna Yaitu nun sukun atau tanwin bertemu huruf lam ba. iklab. Yaitu nun sukun atau tanwin bertemu huruf ba. Oke, tadi ifa sudah ya. Terus qadir bacaan Matahari itu sukun. sebab Mat bertemu huruf hidup dibaca waqaf. iya. Terus lanjut lagi wal hayata liyabluwakum bacaan bacaan apa? Qalqalah sugro. Sebab Huruf qalqalah mati asli. sebutkan huruf qalqalah apa saja. Qaf to be jim dal. Liyabluwakum ayyukum bacaan apa? Idar jahawi. Sebab Mim sukun bertemu selain mim dan ba. hukum bacaan mim sukun ada berapa? 3. Sebutkan. 1 idar syafawi 2 ifa syafawi 3 mat arid tisri. 3 ilham. Biulah bismillah. Nah, Idhar syafi tadi sudah. Sekarang ifa syafawi ialah mim sukun bertemu ba. ilham misli. Nah, yaitu mim sukun bertemu mim. Oke, betul. Sekarang tak tanya tentang hurufnya. Coba sebutkan tanda wakaf. Ada waktu pada 61 mim wajib artinya wajib berhenti. 2.3 mu'anaqu artinya berhenti di salah 1.3. Tawakuf mutlak artinya baik berhenti. Qaflam al-waqul aula artinya lebih baik berhenti. Qaflam musab artinya baik berhenti. Jim jais artinya boleh berhenti boleh tidak. Oke, luar biasa. Terima kasih. Tadi namanya apa ya? Alvin ya? Alvin, terima kasih luar biasa. Pemirsa, Alvin sudah bisa membaca Al-Quran dan mengerti tentang tajwid dan juga tentang hurufnya. Dan kita masih ada satu murid lagi yang akan kita tanya. Silakan Alvin kembali ke tempat. Nah, di sini sudah ada satu dari perwakilan dari murid perempuan dengan adik siapa namanya? Dia ya. Dia seperti tadi Alvin, dia tak suruh baca Al-Quran dan setelah itu tak tanya tentang tajwid dan juga tentang hurufnya. Dia sudah siap baca Al-Quran? Siap, silakan dibaca. Yubashirun bi ayyikumul maf'un inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sadaqallahul azim. Oke, sekarang tak tanya tajwidnya. Wa ma bacaan apa? Sebab nih, ma'antah ma-nya bacaan apa? Baca ismi fasil. Sebab Sebab bertemu alif dalam 2 harokat. dalam 2 kalimat ya. 2 kalimat. Panjangnya 2 alif, 2 setengah alif atau 5 harokat. Iya betul. Ma'antah bacaan? Ifa. Sebab Sukun bertemu tak. bimaj nun maj bacaan? Bacaan qalqalah sughra. Sebab Huruf jim mati asli. wa inna bacaan? Hunna. Sebab Nun berharokat tasdid. ron bacaan? Bacaan ra tafhim. Sebab Ra berharokat fathah tanwin. huruf tafhim apa saja? 1 ra fathah tanwin. 2 ra duma tanwin.
3. Ra sukun didahului harokat fathah atau dhamma. 4. Ra sukun didahului hamzah wasal. 5. Ra sukun didahului huruf istilah ada 7. Ha sada ada 4. Oke, sulukin alimkin bacaan. Bacaan ilmu halqin. Sebab Kasratan min bertemu ain. huruf idhar rawi apa saja? Hamzah, ha, ain, ghain, ha. Oke, sekarang hurufnya ya, tak tanya ya. Coba bacaan sakta. Sakta yaitu berhenti sejenak tanpa bernafas, kira-kira 1 alif ada 2 harokat. Menurut Imam Hafiz ada 4 macam bacaan sakta. 1. Iwaja qayyima, bacaan sakta terdapat dalam surat Al-Kahfi juz 15 ayat 1 dan 2. Mimma raqadna hada, bacaan sakta terdapat dalam surat Yasin juz 23 ayat 52. 3. Waqilaman raq, bacaan sakta terdapat dalam surat Al-Qiyamah juz 29 ayat 27. 4. Waqilaman halabal rana ala, bacaan sakta terdapat dalam surat Al-Mutaffifin juz 30 ayat 14. Terus hukum bacaan basmalah. Hukum bacaan basmalah ada 4. 1. Wajib di awal surat Al-Fatihah. 2. Haram di awal surat At-Taubah. 3. Makruh di pertengahan surat At-Taubah. 4. Sunnah di setiap awal surat kecuali surat At-Taubah dan Al-Fatihah. Oke, luar biasa ya. Tadi sakta ada koreksi yang terakhir wakilaman rok ya. Oke, mohon maaf saya juga lupa. Terima kasih luar biasa sekali Tia sudah mengerti tentang tajwidnya ya, terus juga hurufnya juga mengerti dan sudah bisa baca Al-Quran dengan bagus juga ya. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi para anak-anak yang di rumah untuk terus belajar di TPQ agar adik-adik ini juga bisa membaca Al-Quran dengan baik. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda yang satu ini tetap di Iqra. Baik adik-adik semuanya, kita masuk ke segmen permainan ya. Mas Wahid akan membacakan pertanyaan kelompok A, B, dan C rebutan ya. Tunjuk tangan dulu, nanti yang tunjuk tangan paling cepat berhak menjawab. Dan kalau misalkan kelompok A berhasil menjawab, berarti kelompok B dan C dihukum. Hukumannya yaitu mencoret ya. Oke, sudah siap? Siap. Pertanyaan yang pertama. Fokus ya, fokus. Siapakah malaikat yang tugasnya mencabut nyawa? Kelompok A, pakai mic. Malaikat yang tugasnya mencabut nyawa manusia. Siapa? Israel. Malaikat Israel, ya betul. Silakan kelompok B dan kelompok C. Coret ya. Coret satu aja, satu jari aja di pipi ya. Coret semuanya. Oke, udah coret semuanya. Oke, sekarang kita fokus lagi. Pertanyaan yang kedua, kelompok B dan kelompok C. Fokus lagi ya. Fokus. Pertanyaan yang kedua. Ada berapa jumlah nabi dan rasul yang wajib kita ketahui? Kelompok A, silahkan jawab lagi. Ada berapa? 25. 25, betul. Silakan kelompok B dan kelompok C. Fokus lebih kencang lagi ya, lebih cepat lagi ya. Lebih cepat lagi ya untuk tunjuk tangannya. Oke, fokus lagi. Pertanyaan yang selanjutnya. Siapakah nama ibu dari Nabi Muhammad? Ayo kelompok B, pakai mic. Ibu dari Nabi Muhammad adalah namanya Siti Aminah. Siti Aminah, betul. Silakan kelompok A sama kelompok C dihukum ya. Akhirnya kelompok A nyoret juga.
Siap? Pertanyaan selanjutnya. Orang yang keluar dari agama Islam disebut apa? Ayo, orang yang keluar dari agama Islam pindah agama lain itu disebut apa? 3, 2, 1. Oke, nggak ada yang tahu, coret semuanya. Coret semuanya, baik kelompok A maupun kelompok B atau kelompok C. Namanya adalah murtad ya, kalau orang keluar dari agama Islam. Pasti tahu sebenarnya ya, mungkin lupa. Kamu di sini. Oke, fokus. Fokus pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud adalah kelompok A, pakai mic. Nabi Daud namanya kitab apa? Apa? Ayo. 3. Temennya ada yang mau bantuin? 2, 1. Kelompok lain? Kelompok B, ganti kelompok B. Nabi Daud kitabnya? Kitab Zebur. Kitab Zebur, betul. Silakan kelompok A dan kelompok C. Silakan mencoret. Ayo, fokus lagi ke pertanyaan yang selanjutnya. Fokus ya. Tadi kan ada nabi yang wajib diketahui. Nah, sekarang jumlah malaikat yang wajib diketahui itu ada berapa? Kelompok C dulu. Kelompok C, jumlah malaikat ada berapa? 10. Ada 10, betul. Silahkan kelompok A dan kelompok B mencoret. Oke, fokus. Pertanyaan selanjutnya. Ya, fokus lagi ya. Nabi Muhammad lahir pada tanggal berapa dan bulan apa? Ayo, peringatan Maulid Nabi, nah itu kan biasanya kan ada kelompok B. Pakai mic. 12 Rabiul Awal. Iya betul, 12 Rabiul Awal. Oke adik-adik semuanya, ternyata pertanyaan sudah habis. Waktunya kita ke pembagian hadiah ya. Bagian hadiah ya. Kita langsung aja. Juara ketiga. Siapa yang juara ketiga? Kelompok C, betul. Juara 3, kelompok C. Dada dulu dong, kamera dong. Dada ditunjukkan wajahnya, ditunjukkan. Dada kamera. Iya, cantik dan ganteng ya. Kelompok mana nih yang juara 2? Siapa? Iya betul. Selamat kelompok A, juara 2. Dada juga dong. Dada kamera. Silahkan. Iya. Ini juara 1, tepuk tangan ya, kasih tepuk tangan ya kenceng ya. Juara 1 kelompok B, tepuk tangan. Dada lagi. Iya, juara 1 luar biasa. Selamat ya. Oke, baik pemirsa Batik TV, demikian program Iqra episode kali ini. Pastinya sangat seru sekali dengan berbagai macam kuis-kuisnya. Jadi saksikan terus Iqra hanya di Batik TV. Saya Wahid Surya, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.